Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadara asfiyaihi fil awfaq wa tayyib asradil qasid bi tibi sanih fid dini wifaq wa saqul arbaba wa mu'abadati bil ladidi mudajatihi syarab adban mubah وقبلوا لطاب مراده على أقدام السياق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بباقي السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفاء مولدها وراق نرجوها بها النجاة من دار شديد الأحراق قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد. Teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang terakhir sebagai pamungkas para nabi yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Bahkan Allah memuji kemuliaannya dan keluhuran etikanya dalam bersosial dengan masyarakat Mekah. Saat itu ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan sholat Jumat ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal yang diyakini sebagai bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satu sifat mulia Kanjeng Nabi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Bagimu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada empat sifat dan karakter mulia dan agung dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tergambar pada ayat di atas, yaitu yang pertama azizun, yang kedua harisun, yang ketiga raufun, dan yang keempat rahimun. Pertama yaitu azizun, berat terasa olehnya. Maksud dari azizun yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan, dan hal-hal pahit lain yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya.
Tidak hanya di dunia, Rasulullah juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya. Ketika di akhirat, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitab tafsir Wa Khawatir juz 1 halaman 593, ketika semua umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Di saat yang bersamaan semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri-sendiri. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Sambil menangis, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dalam keadaan bersujud. Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah di balik keinginan dalam sujud dan tangisannya. Ia menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua itu. Mendengar jawaban Rasulullah, Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada Jibril, Faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'u. Maka katakanlah, sesungguh kami Allah akan membuatmu ridho dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Yang kedua yaitu harisun, sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai aspek. Terjangnya yang ia lewati, misalnya ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan. Tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Yang ketiga dan yang keempat adalah Raufur Rahimun, penyantun dan penyayang. Selain sifat luhur yang telah disebutkan dalam diri Rasulullah, juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sifat mulia Rasulullah yang harus kita teladani bersama yang tergambar dalam surat At-Taubah ayat 128. Ia merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'i ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami' a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.